Mari kita awali kajian kita sore hari ini. Izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surga sebelumnya sudah ada makhluk. Satu makhluknya namanya malaikat, dua jin. Jadi Adam ini cara wong garung pendatang. Penduduk aslinya garung siapa? Malaikat. Penduduk aslinya garung itu Bahuti Hatimin. Kemudian siapa lagi nih? Busri asli garung. Kalau saya itu namanya pendatang. Nah, bagaimana respon penduduk asli ketika ada pendatang datang? Kemudian Allah menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama. Sebutkan ini, Nabi Adam tahu. Jadi ini HP, ini lampu, ini Twitter, ini Instagram, ini WA. Nabi Adam sudah tahu, Bu? Sudah, semuanya. Malaikat tidak tahu, Nabi Adam ternyata tahu, malaikat gunung. Tapi iblis, karena merasa lebih senior tinggal di surga, iblis itu beriman waktu itu. Merasa dia adalah penduduk aslinya surga, nggak seneng. Ada newcomer kok terlihat lebih cerdas, Bu. Wah, ancaman ini, Bu, katanya, Bu. Nah, kemudian apa? Lagi Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk apa, Bu? Sujud kepada Nabi Adam. Sebelum Islam datang, cara menghormati seseorang itu adalah dengan sujud. Napa dalilnya? Nabi Yusuf kemarin mimpi melihat 11 bintang, lalu 1 matahari, 1 bulan. Mereka apa? Sujud. Karena dulu cara menghormati orang itu dengan sujud. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan melarang kita kalau ada orang datang kita dilarang berdiri mengagungkan orang-orang itu. Jadi orang Islam itu adabnya kalau ada orang datang ya tetap duduk, tidak dengan berdiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka penghormatan malaikat dengan perintah Allah ini adalah untuk menghormati Nabi Adam. Apa yang dilakukan iblis, Bu? Kata iblis begini. Nabi Adam terbuat dari apa tadi? Tanah. Iblis terbuat dari Iblis bermain dengan logikanya. Api kan lebih keren daripada tanah. Itu logika sering menggelayuti kita. Nyong kan luweh pintar timbang kae. Nyong kan luweh alim timbang kae. Tahajudnya aku lebih banyak daripada dia. Puasanya aku lebih rajin daripada orang itu nggak pernah puasa. Ngajinya aku lebih sergap daripada dia yang nggak pernah ngaji. Amal saya lebih banyak daripada dia yang terlihat nggak pernah punya amal. Saya lebih pengalaman dari dia. Saya pendidikannya lebih tinggi dari dia. Itu adalah hayalan apa, Bu? Iblis. Begitu kok otak kita, hati kita ngajak kita untuk berpikir seperti itu. Saya lebih alim, Quran saya lebih bagus. Saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah wakaf misalnya. Potong. Karena itu adalah pemikiran siapa? Dan pemikiran seperti itu yang membuat iblis merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis nggak mau sujud, Bu. Ilmu tidak akan datang kepada orang yang hatinya tinggi. Karena air tidak pernah datang ke gunung. Tapi air itu mengalir dari gunung ke tempat yang rendah. Betapa banyak orang nggak mau ngaji. Saya sudah tahu kok. Ngaji dengan ustadz itu bukan levelnya. Saya nggak level kalau ngaji sama Pak Guru itu. Saya levelnya ustadz yang lebih hati-hati. Itu gelayutan pikiran siapa, Bu? Maka iblis itu menggelayut dengan pikirannya sendiri. Lalu iblis menolak untuk sujud. Lihat kata-kata iblis. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ujar iblis, api itu lebih baik dari ujarnya kita. Orang yang pendidikannya lebih tinggi, lebih baik daripada orang yang nggak sekolah. Ujarnya kita, orang yang punya jabatan lebih mulia daripada yang tidak punya, itu ujarnya iblis. Maka kemudian iblis berkata, Allah menjawab,
Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Kemudian Allah murka. Turun kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kemudian Allah berfirman, keluarlah engkau iblis dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis jawab, Bu. Masya Allah. Sudah murka sama Allah, keseh napa, Bu? Jawab. Ada karakter manusia seperti ini, Bu. Dia salah. Domongi. Gari muni enggih kula perbaiki. Mboten, Bu. Jawab. Tapi kan jenengan ke orang ngerti asline. Asline ke ceritane kayang kene. Kudune wong beriman niku nek gawe salah dielengke gari enggih akan saya perbaiki. Tidak mencari pembenaran. Itu kelakuannya iblis. Lihat jawaban iblis. Ya Tuhan, sombongnya iblis. Kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi iblis minta jangan mati, mau goda manusia sampai kapan? Sampai hari kiamat. Lihat Ibu, Allah mengabulkan. Jawabannya Allah, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan. Ini kabar gembira untuk kita. Allah mengabulkan permintaan iblisku. Iblis sing boten purun sujud, sing nenyek, sing sombong, sing nek domongi ngeyel, jawab. Berpikirnya gelayutan saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari dia. Kalau Allah saja mengabulkan doanya iblis, kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita semua? Apa yang membuat Allah tidak mengabulkan doa kita semua? Maka Bu, nyuwun sama Allah. Ibu mau nyuwun apa? Ya Allah, lembutkan hati suami misalnya. Baikkan akhlak suami ya Allah. Solihkan anak-anakku ya Allah. Jauhkan persahabatan ini dari fitnah. Bisa saja loh Bu. Salah seorang di antara kita yang duduk di sini ini ketimpa fitnah. Kemudian fitnah di antara kita, bubar kajian rebuan. Allah kalau mau berkehendak gitu. Ya Allah, ini penyemangat buat orang beriman. Kalau Allah saja ngabulkan permintaan iblis, kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan orang-orang yang beriman? Maka tulis keinginan Ibu. Tempel di dinding. Lihat itu berdoa lagi. Lihat itu berdoa lagi. Lihat ini berdoa lagi. Terus berdoa. Pokoknya setiap hari minta sama Allah. Sedangkan para sahabat garam saja minta sama Allah. Sedangkan para sahabat tali sandal saja minta sama Allah. Masuk kita iman gak minta sama Allah. Masuk kita hati yang lembut tidak minta sama Allah. Maka mari orang yang beriman itu gemar berdoa. Tapi lihat iblis berkata, ya Allah, kata Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maksudnya tadi Allah itu bilang murka, keluar gitu kan, maka aku pun akan menyesatkan dan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya iblis. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Berarti iblis sudah bersumpah akan menggoda kita semuanya. Dari mana, Bu? Semua kita dikelilingi iblis. Iya. Kata Rasulullah SAW. Iblis berkata kepada Rabb-Nya, demi keperkasaan dan kemuliaanmu, aku akan terus menyesatkan anak-anak Adam selama nyawa masih dikandung badan mereka. Allah berfirman, demi keperkasaan dan kemuliaanku, aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan kepadaku. Iblis bersumpah mau goda. Allah juga bersumpah, kalau kita suatu saat tergoda iblis, kita tobat, Allah akan apa? Mengampuni. Lihat ini caranya iblis. Kata Rasulullah SAW. Sungguh setan itu duduk di seluruh jalanan anak Adam. Saya takut.
dia duduk untuk menghalangi jalan Islam. Setan berkata, apakah kamu mau masuk Islam dengan meninggalkan agamamu sendiri dan agama para leluhurmu? Jadi kata Rasulullah, ketika orang-orang dulu mau masuk Islam, iblis itu, kalau kita mau ngaji itu duduk di sepanjang jalan itu, Bu. Lalu iblis itu berkata begini kira-kira, jadi bang ngaji, kalian temen, kali neng rumah wae, kayak setrikaane po, oke, kayak putune teka, kayak anaknya gue balik, kayak jadi kembahane kan, di sepanjang jalan iblis goda kita. Lalu Rasulullah berkata lagi, ketika ada orang mau berhijrah dengan meninggalkan tanah dan langitmu, maksudnya ketika para sahabat ingin meninggalkan Mekah untuk berhijrah kemana? Iblis berbaris sebagaimana kuda yang berbaris di tengah jalan. Lalu mereka membisiki di hati mereka, ngapain kamu hijrah? Kamu mau berperang dengan Nabi, nanti kamu mati, nanti istrimu dinikahi orang, nanti anakmu diminta orang. Bukankah kalimat itu yang menggelayuti pikiran kita ketika kita mau bersedekah, Bu? Iblis bilang gimana? Jangan, nanti uangnya habis, nanti anakmu nggak kebagian, nanti anakmu hidup masa depannya gimana kalau sekarang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ingat Ibu, ketika kita mau berbuat baik, iblis duduk di sepanjang jalan. Siapa bilang berbuat baik itu mudah? Sulit. Mungkin berangkatnya mudah, tapi hatinya kurang ikhlas. Mungkin duduknya di sini mudah, tapi hati kita kurang khusyuk. Mungkin sedekah kita mudah, tapi ria. Mungkin kita keluarkan uang yang banyak, tapi ingin dipuji orang sebagai dermawan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, padahal Allah berjanji, kalau engkau mati di jalan jihad, engkau akan masuk surga. Kalau kamu tenggelam, engkau akan masuk surga. Kalau kamu jatuh dari kudamu, kata Rasulullah, engkau akan masuk surga. Andai kita ngaji pulang kepleset, itu jadi jalan surga. Andai kita bersedekah, kemudian kita dagangannya tiba-tiba sepi, itu jalan surga. Tapi ingat, sungguh setiap mau berbuat baik, iblis duduk di sepanjang apa, Bu? Jalan. Saya kalau pulang dari musola, buka gerbang itu saya bilang assalamualaikum, lalu saya ngewewe jin, Bu. Saya bilang gini, gitu, Bu. Sana pergi, kamu nggak dapat tempat tidur dan makan di rumah saya, karena saya sudah masuk rumah dengan baca salam. Gitu, Bu. Saya bilang gitu, Bu. Tak diwek-wei, karena kita yakin dengan hadis ini, jin itu menggoda kita di sepanjang kita berjalan untuk kebaikan. Lihatlah Ibu. Kemudian bagaimana nasib manusia? Dan percayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau, kata Allah. Monggo, kata Allah. Jadi goda menungsa, suaramu itu sangat indah. Ya Allah, kerahkan pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Berarti iblis punya pasukan yang, kita dengan orang yang naik kuda jalannya lebih cepat mana? Kemudian kita berjalan kaki. Jadi kita mau berbuat baik itu, iblis itu nyegati dengan naik kuda dan dengan siapa yang lebih cepat sampai, Bu. Makanya sudah datang dulu di musola. Hati ini rasa mengikhlas, hati ini ria, gitu. Karena pasukan iblis yang berkuda sudah lebih dulu sampai. Kata Allah, kerahkan. Iblis itu punya pasukan berkuda, punya pasukan yang berjalan kaki. Kerahkan dengan suaramu yang lembut. Bukankah godaan jin itu sangat lembut, Bu? Sudah zina aja, nggak ada orang lihat, nanti gampang kalau hamil digugurkan. Sudah nggak usah bersedekah, nanti duitmu tabungannya tambah. Suara iblis itu sangat merdu. Maka di surat An-Nas itu digambarkan dengan was-was. Dan saya ngagem gelang sinten. Ngagem gelang yang kecil-kecil dan banyak itu suaranya gimana, Bu? Lembut banget, Bu. Enak banget tengkopeng itu, Bu. Itu suara godaan iblis kata para ulama tafsir. Lembut luar biasa. Damon ini dipatih. Orang pati amair ngaji nih turupai. Terus, Bu. Misalnya begitu. Terus kita tuh digoda. Gak usah manut sama suami. Kadang itu mau manut sama suami kan berat banget ya, Bu. Ya Allah gitu. Bidadari surga tuh nggak pernah tahu rasanya bilang iya, padahal hatinya tuh nggak pengen bilang iya. Bidadari surga itu nggak tahu rasanya harus senyum, padahal hatinya
Berdicet. Bidadari surga itu nggak tahu rasanya harus melayani, padahal lagi sebel banget orang pengen melayani. Bidadari surga nggak pernah ngerasain itu. Makanya ulama ketika ditanya mana yang lebih mulia, manusia di dunia masuk surga atau bidadari surga, yang lebih mulia adalah jamaah rebuan yang masuk surga. Karena bidadari surga nggak pernah tahu rasanya dari Melandi jalan ke sini. Sementara di Melandi juga ada pengajian, ngapain jauh-jauh di sini? Sing cepak umai cepak kayak kulo ganjarane setetek. Sing ganjarane oke kuwi sing kang Melandi, sing ngeles sing adoh koripan, kongsi, sinten sing luwih adoh? Bu. Buralan, Masya Allah. Apa mana ibu Desani? Terus kalian buka kelawang langsung? Ya, gitu Bu. Masya Allah. Maka itulah kalau orang beriman, kata Bu Desani, nyong umai cepak, nyong kalah ganjaran karo sengkang Melandi, maka saya akan berbuat baik dengan yang lain supaya saya bisa menyaingi pahala yang langkahnya jauh. Maka ibunda sekalian yang dirahmati adalah Allah, kemudian setan itu merayu. Bersekutulah dengan mereka, anak-anak mereka, lalu diberi janji kepada mereka. Ya, silakan. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Setan itu ngapusi. Setan itu nakut-nakuti kalau ada orang mau sedekah, jangan, nanti jadi pakai. Itu setan. Maka ibunda kita lanjutkan. Sekarang, ya Allah, tak seorang pun di antara makhlukmu, kata setan, melainkan pasti engkau memberinya rizki dan penghidupan. Lantas apa rezekiku? Kata setan berkata. Semua makhluk kan dibeli rizki. Setan berkata, yang rezekinya nopo Gusti Allah. Allah menjawab, rezekimu adalah makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada saat dimakan. Allahu Akbar. Berapa kali kita ngasih rezeki pada setan, Bu? Malah naik kondangan cok karo ngedek, Bu. Demi somai karo mie ongklok. Rela napa? Orang ketemu ustazah kali. Nonton tempat duduk ustazah. Aja ngomong karo nyong, ngomong karo Gusti Allah. Luru tengger, kalau perlu duduk itu di tempat duduknya keluarga itu yang ngundang. Kalau mereka yang tanggung jawab ngundang tapi nggak nyediakan, kalau perlu duduk di pinggiran Adipura sana. Jangan sambil berarti sama dengan kita ngasih rezeki nopo. Kita akhiri sampai sini. Masya Allah. Semoga ini menjadi ilmu yang luar biasa.